Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Saya doakan sehat-sehat semua ya. Dan salam cuan ya dari Bang Kumis ya gitu ya. Oke kawan-kawan semua, di malam hari ini ya saya akan membahas Baby Dogecoin ya teman-teman. Baby Dogecoin karena ada beberapa dari subscriber saya yang bertanya, dan ada juga yang japri saya, ada yang nge-DM juga kayak gitu ya, menanyakan perihal Baby Doge gitu. Menurut apa penglihatan, menurut ramalan itu gimana gitu ya. Jadi gini ya, langsung saja kita masuk ke chartnya ya teman-teman. Ini terkhususkan buat para army Baby Doge ya. Baby Doge ini kalau menurut saya pribadi ya, karena banyak yang bertanya ini gimana Bang, ini penurunannya menurut sampean itu gimana kayak gitu, menurut pendapat Anda itu gimana tentang Baby Doge gitu, kedepannya akan seperti apa. Jadi kalau ada yang bertanya tentang kedepannya akan seperti apa ya, kita lihat dari segi proyeknya ya. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua ya. Jadi buat kalian yang kemarin atau tadi bertanya gitu, kita akan melihat ya. Jadi kita lihat di candlenya sini ya. Coba kita lihat di time frame 1 jam ya teman-teman. Kalau di time frame 1 jam dia emang turunnya ya ya kayak gini ya. Kalian bisa melihat sendirilah ya. Dari segi 4 jam dia ada pembalikan sedikit, tadi sempat menyentuh ke 34, sekarang naik sedikit ke 35 kayak gitu ya teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari sini ya, dari weekly-nya kita lihat ATH tertinggi dari Baby Dogecoin ini adalah di angka 7,7 teman-teman. Itu ATH terbarunya ya. ATH tertingginya dia yaitu 7,73 ya. Dan sekarang dia berada di 3,5. Jadi ini sebenarnya belum begitu signifikan dia mengalami penurunan kayak itu ya teman-teman. Belum signifikan dia mengalami penurunan dibandingkan, perlu digarisbawahi, dibandingkan dengan token-token yang lain yang penurunannya nyampe 12%, 13%, ada yang 20%. Dan Baby Doge ini teman-teman, kalau kita lihat penurunannya itu masih di ambang kewajaran ya, karena nggak cuma satu token aja yang mengalami penurunan gitu. Semua token. Karena apa? Karena banyak sengkuni-sengkuni di luar sana yang ngefood tentang apa ya, cryptocurrency gitu. Kalian tahu kan sengkuni maksudnya apa? Sengkuni adalah musuhnya Kurawa ya. Sengkuni itu ya. Jadi kayak di film pewayangan ya, sengkuni itu adalah musuhnya Pandawa, itu Kurawa ya. Sengkuni berada di pihak Kurawa. Kalian tahu kan kalau Kurawa itu selalu bikin onar. Nah seperti itulah fooder Sengkuni ya, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat ya, kalau ini menurut saya pribadi, saya nggak akan cut loss atau saya nggak akan ngejual. Nah itu, saya nggak akan cut loss atau saya nggak akan ngejual. Semua token selain Baby Doge pun nggak akan saya jual dan nggak akan saya cut loss teman-teman. Itu ya, akan tetap saya hold. Kenapa? Karena saya yakin dengan project-project token-token yang saya pegang kayak gitu ya. Kalau kita lihat project dari Baby Doge, itu projectnya bagus semua loh. Projectnya amazing, projectnya luar biasa ya. Kalian bisa lihat sendirilah ya, dia sudah mengembangkan apa sekarang, sudah beranjak kemana dia sekarang kayak gitu, developernya sedang ngapain sekarang, kalian kan bisa memantau itu ya. Jadi kalian bisa menyaring lah mana sekiranya token yang mempunyai pandangan bagus dan pandangan yang nggak bagus gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau ngejual itu hak kalian teman-teman ya, itu uang kalian. Kalau mau dijual ya silakan kayak gitu. Saya nggak akan melarang kalian untuk tidak menjual gitu ya. Silakan mau dijual, mau nggak, mau ditahan, mau tambah muatan, itu kan hak kalian teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngejual sekarang, otomatis saya yakin kalian rugi, udah pasti itu ya. Saya kira begitu teman-teman. Kalian pasti rugi kalau kalian jual sekarang.
Tapi kalau kalian mau ngejual sekarang, tapi ketika nanti harganya turun lagi nih, saya mau masuk, itu malah lebih bagus teman-teman ya. Berarti kalian mempunyai apa ya? Bisa membaca apa ya? Kayak candlesticknya ini nanti pergerakannya gimana, akan naik atau turun gitu. Jadi itu luar biasa kalau seperti itu. Tapi kalau kalian jual, habis dijual terus kalian pergi buat jajan, nah itu kalian jadi kere-hore, buang-buang duit kayak gitu ya. Saya yakin holder di sini saat ini banyak yang nyangkut. Saya yakin saya pun nyangkut gitu, walaupun sempat waktunya tuh di ATH 7 saya sudah tarik modal saya gitu. Yang di dalam tinggal apa? Tinggal apa ya, keuntungan kayak gitu ya teman-teman. Tapi itu pun masih kerasa nyangkut loh. Itu pun walaupun uang modalnya udah keluar gitu, itu masih kerasa nyangkut. Apalagi yang uang modalnya belum keluar, tambah nyangkut lagi kan kayak gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari Baby Doge ya, Baby Doge ini memang memiliki karakter yang unik gitu ya. Jadi dia ini ibarat apa ya, ibarat orang ya, dia itu bayi yang baru lahir tapi sudah membawa apa, mas kumambang kayak gitu ya. Udah mas kumambang kan kalau di bahasa Jawain tahi gitu ya. Mas kumambang ya, ya intinya kayak sejenis berlian kayak gitu ya, sudah memberikan harapan ke depan yang digadang-gadangkan the next opsi bahkan kayak gitu teman-teman ya. Walaupun banyak token-token yang mengadopsi tema anjing yang memiliki fundamental bagus gitu, nggak cuman Shiba, banyak gitu ya teman-teman. Dan saya pun juga mengoleksi itu banyak gitu ya, nggak cuman token Shiba, Baby Dogecoin, Shintama, Shinja, masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Jadi buat kalian holder, buat kalian para pemegang token Baby Doge ya, malam ini kita berbincang-bincang koplo aja lah ya, berbincang-bincang tentang gimana ini prospeknya ya. Kalau menurut saya pribadi sih bagus ya, tetap tahan, jangan dijual kayak gitu. Kalau saya pribadi mah saya hold gitu. Kalau saya punya duit nanti ya kemungkinan saya nambah muatan kan kayak gitu teman-teman ya. Hitung-hitung kita nabung lah untuk jangka-jangka ke depan, entah itu 2-3 tahun ke depan kan. Apalagi kalian yang sudah berkeluarga ya, otomatis kalian juga membutuhkan sebuah tabungan kan seperti itu. Untuk yang masih remaja itu kan sebenarnya juga butuh tabungan itu buat biaya, mungkin sudah ada planning buat nikah nih di tahun sekian. Nah siapa tahu dari sini kalian bisa mendapatkan itu kayak gitu ya. Nah mungkin ini dulu tentang Baby Doge ya, yang bertanya ini gimana, mau dijual atau mau enggak, atau mau ditahan atau mau gimana, atau tambah muatan. Kalau saya pribadi saya jelaskan saya tahan, tapi kalau saya punya uang dingin saya nambah muatan kayak gitu aja ya. Karena saya yakin dengan proyeknya si Baby Dogecoin ini teman-temannya. Mungkin malam hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ya kalau ada updatean terbaru saya akan menyampaikan lagi. Nah, selamat malam, salam cuan.